Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan pengajaran teologi tabernakel dalam topik tabernakel dan kerajaan Allah berdasarkan kitab Wahyu. Kitab Wahyu termasuk dalam kitab apokaliptik bersama kitab Daniel dalam perjanjian lama yang syarat menggunakan bahasa simbolis seperti binatang, manusia, bintang, makhluk mitologi, dan angka. Kitab Wahyu menekankan sifat supranatural dari wahyu yang diberikan melalui penglihatan, mimpi, dan pengalaman spiritual yang berbicara spesifik tentang eskatologi, doktrin akhir zaman, bahkan juga tentang peristiwa masa yang akan datang. Selain itu, kitab Wahyu juga mengungkapkan rahasia surgawi, termasuk tipologi tabernakel atau bait suci. Meskipun penuh dengan gambaran yang dramatis, pada intinya, simbolisme tabernakel atau bait suci pada kitab Wahyu membantu kita memahami pesan pengharapan bagi umat Allah. Konsep dan definisi tabernakel, kata tabernakel itu sendiri tercatat di dalam Alkitab pertama kali di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi saudara, kata kemah suci menggunakan kata tabernakel di dalam kitab King James Version. Jadi sebenarnya secara ringkasnya tabernakel itu ada dua kata inti yang akan kita bahas sampai akhir nanti, yaitu kata kemah suci atau tabernakel dan kata diam di tengah-tengah mereka atau dwell among them. Secara etimologis, kata tabernakel dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin tabernaculum, yang merupakan bentuk diminutif dari taberna, yang berarti gubuk, pondok, atau tenda. Kata ini mencerminkan sifat sementara dan portabel dari struktur tabernakel yang digunakan oleh bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Akar kata ini juga terkait dengan kata kerja Latin tabernare yang berarti menetap di tenda. Dalam bahasa Ibrani, tabernakel disebut mishkan yang berasal dari kata kerja syakan yang berarti tinggal, diam, atau menetap. Kata ini menekankan kehadiran Allah yang berdiam di tengah-tengah umatnya di dalam tabernakel. Etimologis, kata tabernakel atau mishkan ini memiliki arti tempat tinggal Allah atau dwelling place, tempat Allah bersemayam. Seperti tadi yang sudah saya katakan, dua kata utama dari tabernakel yaitu adalah dwelling place dan kemah suci, atau di dalam seluruh Alkitab kita, beberapa kata ini mewakili atau sama dengan kata tabernakel. Lalu kemudian kita harus mengerti juga secara terminologis bahwa tabernakel memiliki beberapa pengertian tergantung konteks penggunaannya. Yang pertama, secara terminologis sebagai struktur fisik, tabernakel merujuk pada bangunan portabel yang dibangun oleh bangsa Israel di padang gurun atas perintah Allah. Struktur ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tabernakel terdiri dari beberapa bagian, termasuk ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Masing-masing dengan perabotan dan simbolisme khusus. Tabernakel memiliki makna kehadiran Allah. Tabernakel juga merujuk pada kehadiran Allah itu sendiri. Allah berjanji untuk berdiam di tengah-tengah umatnya di dalam tabernakel. Keluaran pasal 25 ayat 8. Kehadiran Allah inilah yang membuat tabernakel menjadi kudus
dan menjadi pusat kehidupan rohani bangsa Israel. Secara terminologis, tabernakel adalah tipologi Kristus. Dalam teologi Kristen, tabernakel dipandang sebagai tipologi atau bayangan dari Yesus Kristus, sebagaimana tabernakel menjadi tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Yesus Kristus juga menjadi perantara antara Allah dan manusia. Tirai tabernakel yang terbelah dua saat kematian Yesus melambangkan pembukaan jalan kepada Allah bagi semua orang percaya. Dengan kata lain, dapat dikatakan Yesus Kristus adalah sang tabernakel. Hal ini ditandaskan melalui dua ayat berikut. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru mencatat demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. And did tabernacle among us. Lalu kemudian terjemahan King James Version menulis dwelt among us. Firman itu telah menjadi manusia dan bersemayam, tinggal bersama-sama kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian bukti berikutnya bahwa Yesus Kristus sang tabernakel juga tercatat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Fullness to tabernacle atau fullness dwell, bersemayam, tinggal di dalam Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 9 juga berkata demikian, sebab dalam Dialah, dalam Yesus Kristuslah, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus adalah sang tabernakel. Yang terakhir, secara terminologis, tabernakel memiliki makna bait suci rohani. Konsep tabernakel juga berkembang menjadi pemahaman tentang orang percaya sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. Ya. Sebagaimana Allah berdiam di dalam tabernakel, Roh Kudus atau Roh Allah juga berdiam di dalam diri orang percaya, menjadikan mereka tempat kediaman Allah. Berikut ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa bukan hanya Yesus adalah sang tabernakel, tetapi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat Tuhan kita, juga menjadi bait Allah atau tabernakel itu sendiri. 1 Korintus 3 ayat 16 dan juga 1 Korintus 6 ayat 19. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kata aku akan diam bersama-sama dengan mereka ini ditulis dalam terjemahan King James Version dan juga terjemahan Young's Literal Translation, I will dwell in them. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, dua kata kunci dari tabernakel itu adalah tempat Allah tinggal atau dwelling place, tempat Allah bersemayam. Jadi saudaraku, kalau kita mau lebih runtut dan lebih jelas, sejak dari sebelum kemah suci atau tabernakel Musa, sesungguhnya Tuhan sudah memiliki gagasan awal akan tabernakel itu. Di mana? Yaitu di dalam Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden, Kejadian 2 ayat 15, ada sebuah kebiasaan atau habit yang sering dilakukan antara Allah dengan manusia pada waktu itu. Kejadian 3 ayat 8, di sana dikatakan bahwa setiap pada hari sejuk, Allah dwell among them.
Allah berjalan-jalan, Allah bersemayam, Allah tinggal bersama-sama dengan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengkomunikasikan, untuk menjalin sebuah relasi supaya kerajaan Allah yang dimulai dari Taman Eden dapat meluas sampai ke ujung bumi. Tapi kita tahu bersama di dalam Kejadian 3 dosa masuk dan pada akhirnya Tuhan tidak kehabisan akal dan tidak kehabisan solusi. Lalu kemudian saya loncat saja, sejak dosa itu ada, Tuhan meneruskan gagasan tabernakel yang dimulai dari Taman Eden menjadi tabernakel kemah suci yang dimulai pertama kali secara fisik oleh Musa. Lalu setelah Musa, tabernakel itu beralih di eranya Daud, ya, menjadi bukan lagi kemah tetapi pondok Daud. Pondok Daud ini dibangun oleh Daud oleh karena Tuhan tidak mengizinkan Daud mendirikan bait suci secara permanen karena Daud dikatakan telah menumpahkan banyak darah. Sehingga yang memperoleh hak untuk membangun bait Allah secara fisik yaitu anaknya Salomo. Catatan sejarah mengatakan bahwa tahun 957 sebelum Masehi, bait suci Salomo ini selesai dibangun. Kemudian tahun 587 sebelum Masehi, bait suci ini dihancurkan oleh Babel yang dikepalai Raja Nebukadnezar. Tetapi di tahun 515 sebelum Masehi, bait suci ini direvisi, diperbaiki, dikonstruk kembali oleh eranya Ezra, Nehemia, Yeremia, dan Zerubabel atas seizin Raja Kores Persia. Lalu setelah bait suci Salomo, di tahun 20 sebelum Masehi, Raja Herodes Agung membangun bait suci yang dikenal dalam sejarah yaitu bait suci Herodes. Dan kemudian di tahun 70 Masehi, bait suci Herodes itu dihancurkan oleh Kaisar Romawi yaitu Titus. Pertanyaannya, apakah tabernakel atau bait suci atau kemah suci sejak dari Adam Taman Eden hingga Herodes selesai hanya gara-gara dihancurkan oleh Titus? Dan jawabannya tidak selesai, belum selesai. Sedang terjadi, sudah terjadi, dan akan terus terjadi. Yesus Kristus adalah portal pembuka. Ketika tabir bait suci terbelah menjadi dua, sudah tidak ada lagi batasan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ini artinya akses tidak terbatas dapat dimiliki oleh siapapun bagi mereka yang percaya kepada Yesus, sehingga mereka dapat berinteraksi, mengakses kerajaan surga, berkomunikasi dengan Bapa tanpa syarat, tanpa batas. Setelah Yesus Kristus, portal pembuka ini dimulai, Paulus menandaskan dengan sebuah teologi bait Allah atau teologi kerajaan Allah yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak tahukah bahwa kamu, tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus bersemayam di dalam kamu? Lalu kemudian setelah Paulus, kitab Wahyu pun juga memberikan sebuah makna akan teologi tabernakel dan kerajaan Allah. Pada akhirnya nanti kita akan belajar bahwa tabernakel atau kerajaan Allah itu disingkapkan melalui hadirnya langit bumi baru. Kita dapat memaknai bahwa sebenarnya tabernakel ini membuktikan bahwa Tuhan, Adonai, Bapa adalah pribadi yang konsisten. Tabernakel itu menjadi ide dan solusi Tuhan untuk keberlangsungan firman dan rencananya yang tidak dapat digagalkan. Jadi sejak Taman Eden, gagasan awal, konsep awal tentang tabernakel itu sudah ada. Meskipun dosa masuk, tapi Bapa Tuhan tidak capek untuk mencari solusi supaya dia dapat menjalin hubungan dengan anak-anaknya, manusia-manusia yang ada di bumi, yang pada akhirnya kita paham orang-orang percaya.
Jadi juga dapat dikatakan bahwa tabernakel merupakan kerinduan Tuhan yang adalah Bapa agar dapat senantiasa menjalin relasi dan komunikasi dengan anaknya tanpa sekat dan tanpa batas. Tabernakel menunjukkan integritas Alkitab yang memiliki benang merah tak terputuskan dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan memahami definisi tabernakel secara etimologis dan terminologis, kita dapat lebih mendalami kebenaran-kebenaran tabernakel atau bait suci dalam kitab Wahyu berkaitan dengan pokok kerajaan Allah dan juga relevansinya bagi gereja masa kini. Serta juga kita dapat mempelajari dan mendalami aplikasi dalam kehidupan gereja atau pelayanan dan pribadi orang percaya. Mari kita melihat yang pertama, kebenaran-kebenaran apa saja yang terkandung di dalam kitab Wahyu, tabernakel atau bait suci, berkaitan dengan pokok kerajaan Allah. Yang pertama, tidak adanya bait suci di Yerusalem baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kata yang saya berikan warna kuning menjadi sebuah perhatian khusus yang saya harap saudara dapat mencermati dan nanti akan saya bahas. Kemudian ayat 3 berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi, tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ayat 22 yang terakhir. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Adonai, Bapa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Tidak adanya bait suci di Yerusalem baru ini, artinya adalah identifikasi Yerusalem baru bukan harfiah, kota yang turun, melainkan orang-orang percaya yang adalah pengantin perempuan, mempelai anak domba yang turun dan memerintah bersama Yesus Kristus, sang mempelai laki-laki di langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat-ayat yang sudah saya baca tadi bukan berarti ibadah ditiadakan, melainkan Allah sendiri dalam kepenuhan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus hadir secara langsung dan terus-menerus duel, bersemayam, tinggal di tengah-tengah umatnya atau orang-orang percaya. Ini adalah realisasi sempurna dari kerajaan Allah, di mana persekutuan dengan Allah mencapai klimaksnya. Beale, dalam bukunya The Temple and the Church Mission, menjelaskan bahwa ketidakhadiran bait suci fisik menandakan bahwa seluruh ciptaan baru telah menjadi tempat kediaman Allah, memenuhi tujuan awal penciptaan. Seperti apa yang terjadi di Taman Eden. Benang merahnya sama, benang merahnya satu. Kenapa? Karena Allah konsisten. Ketiadaan bait suci fisik menandakan kepenuhan kehadiran Allah. Seluruh kota menjadi tempat kediaman Allah. Ini adalah realisasi sempurna kerajaan Allah. Ibadah bukan ditiadakan, melainkan diubahkan menjadi persekutuan langsung dengan Allah. Kenapa? Karena Yerusalem turun dari surga. Yerusalem itu adalah orang-orang percaya. Yerusalem itu adalah pengantin perempuan yang turun berkumpul bersama-sama memerintah di langit bumi
baru. Kemudian kebenaran yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Allah bertahta di bait suci surgawi. Penglihatan Yohanes tentang tahta Allah di bait suci surgawi menekankan kedaulatan dan otoritas Allah atas seluruh ciptaan. Dari sinilah Allah memerintah dan melaksanakan rencana penebusannya. Bait suci menjadi pusat komando kosmik bagi kerajaan Allah. Koester dalam bukunya Revelation and the End of All Things menjelaskan penglihatan ini sebagai penegasan bahwa meskipun dunia tampak kacau, tetapi Allah tetap memegang kendali. Kemudian kebenaran yang ketiga, umat Allah sebagai bait suci. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Frase ini menggemakan janji perjanjian lama dan menyatakan bahwa umat tebusan itu sendiri merupakan bait Allah. Ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Orang-orang percaya adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang percaya, menjadikan mereka bagian dari bait suci rohani. Ini menunjukkan keintiman dan akses langsung yang dimiliki umat Allah, orang percaya kepada Allah dalam kerajaannya. Memiliki akses langsung antara bumi dengan surga, antara anak dengan Bapa. Kita akan belajar tentang relevansi dari kebenaran-kebenaran atau 3 kebenaran yang sudah saya sampaikan di atas terhadap gereja masa kini. Relevansi yang pertama adalah bagi gereja memfokuskan ibadah. Gereja diingatkan bahwa ibadah sejati bukanlah tentang ritual atau tempat, melainkan tentang persekutuan dengan Allah yang hidup. Fokus ibadah haruslah pada Allah sendiri. Ibadah sejati melibatkan hati yang sungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Melalui ibadah, kita membangun keintiman dengan Allah dan menerima kekuatan serta arahan dari Allah. Ritual dan tempat ibadah hanyalah sarana untuk memfasilitasi persekutuan ini, bukan tujuan akhir. Maka dari itu mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah saat kita beribadah, sebab yang utama bukan ritualnya, tetapi fellowship itu sendiri. Kemudian relevansi yang kedua adalah mendorong misi. Gereja sebagai bait Allah dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Sebagaimana Allah hadir di bait suci, gereja dipanggil untuk memancarkan kehadiran Allah di dunia dan menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Misi ini melibatkan pemberitaan Injil, pelayanan kasih, dan transformasi masyarakat. Kita yang adalah garam dan terang dunia, hakikatnya harus mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Sebagaimana Allah berkarya melalui tabernakel di tengah bangsa Israel, Allah juga berkarya melalui gereja untuk memberkati dunia. Gereja harus aktif terlibat dalam misi, membawa pengharapan dan pemulihan bagi semua orang. Relevansi yang ketiga adalah memberikan pengharapan. Gambaran Yerusalem baru tanpa bait suci fisik memberikan pengharapan akan persekutuan yang sempurna dengan Allah di masa depan. Ini memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah penderitaan dan tantangan. Pengharapan ini mendorong kita untuk tetap setia dan bertekun dalam iman. Kita tahu bahwa penderitaan di dunia ini hanyalah sementara dan akan digantikan oleh sukacita kekal bersama Allah. Gambaran Yerusalem baru mengingatkan kita akan tujuan akhir kita, yaitu hidup lebih indah dari Taman Eden, sehingga memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan. Janji akan persekutuan yang sempurna dengan Allah menjadi sumber penghiburan dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Jadi perlu kita ingat dan sadari bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan untuk mati. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi yang dimulai dari Taman Eden. Taman Eden sebagai perwujudan kerajaan Allah, dan dimulai dari Taman Eden, Allah merindukan Adam dan Hawa beranak cucu, sehingga dengan anak cucu itu kerajaan Allah dapat diperluas bukan hanya secara efektif, tetapi secara efisien. Tujuan akhir kita bukan mati. Tujuan akhir kita adalah hidup lebih indah daripada Adam dan Hawa hidup
memerintah di Taman Eden. Sebab nanti kita akan hidup di langit bumi baru bersama Yesus sang kekasih jiwa kita, dan hidup kita di langit bumi baru jauh lebih sempurna daripada Taman Eden. Kemudian kita akan mempelajari poin yang ketiga, yaitu aplikasi dalam kehidupan gereja atau pelayanan dan pribadi orang percaya terkait kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, aplikasinya bagi kehidupan gereja dan pelayanan, yaitu menekankan pentingnya kekudusan. Sebagai bait Allah, gereja harus menjaga kekudusan hidup dan ajarannya. Kekudusan tercermin dalam ibadah yang murni, ajaran yang alkitabiah, dan kehidupan yang berintegritas. Gereja harus menjadi teladan kekudusan bagi dunia, menunjukkan perbedaan yang nyata dari nilai-nilai duniawi. Ini melibatkan disiplin rohani, pengajaran yang sehat, dan akuntabilitas di antara anggota jemaat. Dengan menjaga kekudusan, gereja memancarkan kemuliaan Allah dan menarik orang kepada Kristus. Yang kedua, mendorong pelayanan yang berpusat pada Allah. Semua aktivitas pelayanan harus berfokus pada memuliakan Allah dan memperluas kerajaannya. Pelayanan bukanlah tentang ambisi pribadi atau pengakuan manusia, tetapi tentang melayani Allah dan sesama. Setiap kegiatan, program, dan pelayanan gereja harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kemuliaan Allah dan pertumbuhan kerajaan Allah. Motivasi pelayanan haruslah kasih kepada Allah dan kerinduan untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Aplikasi yang ketiga bagi kehidupan gereja dan pelayanan, yaitu membangun komunitas yang intim dengan Allah. Gereja harus menciptakan ruang bagi jemaat untuk mengalami persekutuan yang mendalam dengan Allah. Ini dapat dilakukan melalui ibadah kelompok kecil, small group atau komsel, kemudian ibadah pendalaman Alkitab, doa syafaat, bahkan juga pelayanan konseling. Gereja harus menjadi tempat di mana orang dapat bertemu dengan Allah secara pribadi dan mengalami kuasa transformasi ilahi. Komunitas yang intim dengan Allah akan menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan pertumbuhan rohani bagi setiap anggota jemaat. Kemudian aplikasi yang kedua, yaitu bagi kehidupan pribadi. Yang pertama adalah hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Orang percaya harus hidup dengan menyadari bahwa mereka adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam mereka. Kesadaran ini akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan, dari pikiran dan perkataan hingga tindakan dan keputusan. Hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah membawa orang percaya hidup dengan hormat dan bertanggung jawab, mengingat bahwa tubuhnya adalah tempat kediaman roh Allah. Kemudian yang kedua, menjaga kekudusan hidup. Tubuh orang percaya adalah bait roh Allah. Oleh karena itu, orang percaya harus menjaganya dari pencemaran dosa. Orang percaya harus menjauhi segala sesuatu yang dapat mencemari tubuh dan pikiran seperti percabulan, pornografi, dan kecanduan. Kekudusan hidup tercermin dalam pikiran yang bersih, perkataan yang membangun, dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini melibatkan disiplin diri, pengendalian diri, dan komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aplikasi yang ketiga bagi kehidupan pribadi adalah menjadi saksi Kristus di dunia. Sebagai bait Allah yang hidup, orang percaya dipanggil untuk memancarkan terang Kristus dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kesaksian kita bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan dan gaya hidup. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Kristus kepada dunia melalui pelayanan, kebaikan hati, dan integritas kita. Dunia harus melihat Kristus di dalam kita melalui cara kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan menjadi saksi Kristus, kita berperan serta dalam memperluas kerajaan Allah di dunia. Pemahaman tentang tabernakel atau bait suci dalam kitab Wahyu yang menunjukkan kehadiran dan kedaulatan Allah dalam kerajaannya memberikan landasan teologis yang penting bagi gereja masa kini untuk hidup sebagai bait Allah yang hidup, baik secara komunal maupun individual. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kekudusan, misi yang berpusat pada Allah, dan persekutuan yang intim dengannya, gereja dapat memancarkan kemuliaan Allah dan menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia sambil menantikan penggenapan sempurna kerajaan Allah di masa yang akan datang. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan terkait pengajaran tabernakel dalam kitab Wahyu. Kiranya Tuhan memberkati kita tanpa batas. Amin.